mau menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama saya mau katakan bahwa Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Terlepas dari Anda itu hebat, memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda, idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi? Atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua Jokowi. Salah apa dengan kamu, Prabowo? Anda 4 kali ikut pemilu dan kalah semuanya. Terakhir Anda minta tolong Jokowi. Jokowi angkat Anda sebagai Menhan. Dia membesarkan Anda. Dia mengangkat Anda sebagai jenderal kehormatan. Masih kurang apa? Pada waktu Pilpres 2024, dia telah membantu Anda betul. Anda mengemis, minta kepada dia agar anaknya Gibran ikut jadi wapres. Semua sudah, dan kami semua relawan Jokowi diperintahkan juga oleh Pak Jokowi untuk memberikan suara kami. One man, one vote, one value yang berharga dari kami kepada Anda. Tapi ternyata kami sebenarnya keliru. Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Kami salah apa dengan kamu, Prabowo? Sebenarnya kamu, mohon maaf, kamu ini juga anasir elemen-elemen yang masih ada orang Orde Baru asli kamu. Kamu mau mencoba meniru gaya Soeharto untuk memimpin Republik ini dengan cara yang tidak demokratis seperti itu. Kamu mau mengembalikan lagi militer untuk memimpin Republik ini? Tidak, kami akan melawan kamu. Kenapa Anda sangat anti dengan Termul? Ya karena tololnya mereka itu seperti apotik tutup, gak ada obatnya. Kenapa begitu? Bayangkan aja, seorang penipu dan perusak negara dipuja-puja sampai iblis aja minder dengan kekuatan hipnotis junjungan mereka. Kenapa junjungannya? Itu makhluk yang dengan serakahnya sampai merubah undang-undang dan konstitusi. Andai dia hidup di zaman Nabi, pastinya tidak segan merubah kitab suci. Untuk Termul? Termul itu makhluk yang serakah dan tolol. Saking serakahnya, semua jenis ketololan diborong dan bersisa. Serakah dengan ketololan dan tolol dalam keserakahan. Ucap banget guys ya, ini si Termul ini udah marah ya, udah marah banget karena idolanya udah dipecat sama Pak Prabowo. Sampai dia speak up Pak Prabowo ya, kenapa idola mereka dipecat. Ini memang kocak banget ya, di video awal yang mana udah lihat ya. Dan ini ada beberapa komentar ya dari politisi Medsos untuk seorang Termul. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja dengan beberapa komentar untuk Termul dari politisi Medsos. Judol sama pinjol ilegal ini adik kakak. Berarti judol kakaknya, pinjol adiknya, sepupunya namanya Baby Doll, ya kan Pak Budi? Saudara kandung ini. Menteri Koperasi Saudara Budi Ari Setiadi. Pak Budi dipanggil Bapak Prabowo. Apa? Dipanggil Bapak Prabowo. Itu hak prerogatif presiden. Iya Pak Budi, jenengan itu loh dipanggil Pak Presiden. Ya udah, saya aja yang ke Pak Presiden. Nanti Pak Budi saya beritahu ya. Permisi Bapak Presiden Prabowo, Pak Budinya lagi sibuk ngurusi judol, pinjol, dan baby doll. Ada pesan apa ya Pak? Nanti saya sampaikan ke Pak Budi. Saudara Budi Ari Setiadi. Segera kita ganti. Suruh tinggal di rumah aja. Baik Pak, saya sampaikan ke Pak Budi. Pak Budi mau kemana? Karena itu tidur selesai. Termul, jongos-jongos Mukidi, konten lo bilang begini, begitu Sri Mulyani dipecat, mengundurkan diri dari Menko, dalam hitungan detik, ya tapi nggak berani speak up, dalam hitungan detik asing mencabut investasinya, saham langsung anjlok 12.000 berapa, 19.000 triliun. Segitu mudahnya. Jongos Mukidi dengar, Mukidi dulu jadi presiden, lo bilang gini, gimana Indonesianya Cok? Indonesia ini katanya tambang
kekayaan alam kita banyak, tapi dikelola asing semua. Gaji orang asing gede di negara kita, semua proyek-proyek asing yang pegang. Tapi sekarang kamu bilang, ya jongos, ya anjing peliharaannya Mukidi bilang sekarang itu ya asing memutuskan yang namanya investasi, mencabut dalam hitungan detik. Lo ini anjing apa manusia? Aku tanya. Hah? Mau apa lo? Kalau memang lo mau mensejahterakan rakyat Indonesia, nggak perlu kita investasi sama orang asing ya, atau ngutang lagi. Tuh, sahkan aja undang-undang perampasan aset agar para koruptor, anggota dewan itu diperiksa semua sama KPK. KPK berdiri tegak, bernyali bajah. Ya, itu salah satu permintaan kita. Kenapa? Semua anggota-anggota dewan itu punya uang dari mana dan dari mana, harus dipertanyakan. Kekayaannya, tunjangannya itu harus dihentikan, tunjangan mewahnya. Percuma resapel kalau memang masih titipan Mukidi. Ya, jadi rakyat Indonesia menginginkan ya, Cok, yang namanya resapel itu rombak undang-undangnya, termasuknya tunjangan-tunjangan mewah anggota dewan dan menteri-menterinya. Ya, salah satunya. Kemudian sahkan yang namanya undang-undang perampasan aset. Benahi dulu kepolisian dan kejaksaan agungnya. Kalau kedua itu tidak dibenahi, itu suatu saat akan berefek. Situasi itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang baju coklat itu dan kejaksaan itu untuk merampas aset-aset rakyat. Ya, itu salah satunya. Benahi dulu. Ya, kepolisiannya, Kapolrinya diganti, dirombak. Jangan patuh sama bos judol. Ya, bos judolnya tahu sendiri dari mana, partai mana. Ya, ada di sekitar istana. Jadi begitu. Kalau Anda masih ngomong asing dan asing dan asing, ya, lo itu dongoknya setengah hidup. Tahu? Kenapa? Kemarin Mukidi membuat peraturan seperti ini, kerjasama terus sama asing. Sekarang begitu Menke katanya diberhentikan, diganti sama Purba, ya. Lo bilang dalam hitungan detik asing memutuskan kerjasama, lu nggak bangga? Kekayaan alam kita itu kalau bisa dikelola sendiri, jual tuh jadinya, jangan mentahnya diselundupin ke sana. Kok makin hari kau makin tolol saja kau di situ. Alamak, giliran kita komen lu nyap-nyap. Tuh sampaikan sama presiden, sampaikan. Bilang kita ngoceh harus diocehin. Kalau nggak diocehin, buta tuli pemimpin kita itu. Apa maunya rakyat? Tindakan keadilan buat rakyat. Itu salah satunya. Jangan hanya resapel, nyali. Bebaskan, rendahkan sedikitlah pajak-pajak rakyat itu agar tidak tercekik. Sementara anggota-anggota dewan yang nggak ada yang bayar pajak di sana. Mau apa negara kita? Kapan merata? Bagi-bagi rata hasil gitu. Pembangunan merata. Apanya yang merata? Lu kalau tolol tuh jangan kebangetan, ya, jangan kebangetan. Kita ngoceh itu buat kalian juga di sana. Bukan buat gua pribadi. Lu buka mata, buka telinga sana. Postingan apaan? Lu kalau orang nggak ngoceh lah begini nih, kalau korban orang udah diumpan sampai ke lambung begini jadinya. Jadi kanker kemiskinan kau. Disuruh bosnya makan tai pula kau. Begonya setengah mati nih, ya, jongos-jongos model begini, ya. Terus mau lo apa? Dikit-dikit reaseng dulu sejak Jokowi jadi presiden. Sekarang begitu putus dengan asing bunyi lagi kau. Anjing peliharaan emang lo kau ini. Dikasih cacing lah begini jadinya. Ya, jadi lambungnya jadi jina ini. Speak up kalau berani. Jangan begitu terus. Ngajarin Indonesia itu yang pintar, jangan diajarin bodoh-bodoh lagi rakyat ini.
Belajar melawan demi kebaikan. Melawan begitu ditancap sama pemimpinnya udah ciut tuh model Husein. Silau ijo ngeliat duit ratusan juta. Oi, punya pendirian nggak lu? Sunat lagi tuh lah lama-lama kau. Ada yang lucu. Termul satu ini yang ada di kabinet Pak Prabowo. Paginya rapat dia, minta tambah anggaran. Asalnya dipecat. Aduh, Budi Ari. Sampai bingung, dia nggak sadar kalau dia udah dikenal reshuffle. Saya percaya Pak Prabowo itu udah mulai mencium kalau termul ini di kabinet dia udah mulai jadi duri. Jadi lama-lama juga habis termul di kabinet Pak Prabowo. Coba deh. Noel udah kena, Budi Ari udah kena reshuffle, ya kan? Habis lama-lama itu termul di kabinet Pak Prabowo. Coba aja deh. Cuma jadi duri doang kerjaannya, gede omongannya doang kerjaannya tuh. Kerjanya emang gak becus. Jangan Bapak Prabowo yang belum banyak jasanya sama Mulyono, PDIP aja yang punya jasa segede apa, dari orang biasa jadi orang terhormat nomor 1 di Indonesia, masih dikibulin. Apalagi Bapak Prabowo gitu loh. Itu logika loh. Baru 1 tahun ini termulnya udah mulai ngerongrong jadi duri di pemerintahan Bapak Prabowo, ya kan? Habisin aja Pak, habisin termul di kabinet Bapak, bikin puyeng Bapak nanti. Mampus, baru aja minta anggaran 7,8 T. 2 jam kemudian dicopot. Lagi lucu banget, semua orang tahu dia bakal dicopot. Dia sendiri kagak tahu. Maksud gua, nih orang kagak buka WA grup apa gimana? Lagi baper amat sih lo Bang Skater, sampai unfollow Pak Prabowo segala. Sakit hati banget kayaknya. Iya. Kesian woi, kagak ada yang ngucapin apa gitu ke dia. Sampai bikin sendiri, terus upload sendiri. Ya, kocak. Kalau kata gue sih bentar lagi pakai jaket Shopee. Nah, dia udah minta maaf juga tuh. Kalau kita sih maafin. Kecuali KPK. Reshuffle langkah bagus, langkah baik ya. Angin segar. Ya cukup membuat kita menambah kepercayaan kepada Prabowo. Cuman memang ada beberapa menteri yang memang seharusnya di-reshuffle juga gitu ya. Menteri-menteri peninggalan lama itu memang masih berhaluan ke Solo. Jadi orang-orang seperti itu sebenarnya harus dihapuskan dari pemerintahan sekarang. Karena memang akan mengganggu kinerja Pak Prabowo. Serius, ini serius ya. Karena memang mereka itu sudah menganggap Pak Jokowi itu sebagai raja. Jadi lalu yang sekarang itu sebagai apa? Kan itu. Makanya kesetiaan mereka diragukan. Mereka pasti akan mengganggu kinerja Pak Prabowo.